Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Delci. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar materi lingkaran yang berkaitan dengan menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Nah, di sini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Yang kedua nanti bagaimana menentukan sudut dalam dan sudut luar lingkaran, dan juga sudut segi empat tali busur lingkaran. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama tadi mengenai sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Nah, apa itu sudut pusat? Sudut pusat lingkaran adalah suatu sudut di mana titik sudutnya itu terletak pada titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah suatu sudut di mana titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, sudut pusat tadi itu terletak pada titik pusat, berarti berada di dalam lingkaran. Sedangkan sudut keliling yaitu titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran, berarti berada di tepi lingkaran. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar. Pada gambar ini merupakan lingkaran O, karena titik pusatnya titik O. Nah, sudut AOB itu dinamakan sudut pusat. Nah, ini sudutnya berada di titik pusat lingkaran. AOB adalah sudut pusat dan sudut OBC adalah sudut keliling lingkaran karena sudutnya itu terletak di tepi lingkaran atau berada di keliling lingkaran. Nah, sekarang coba perhatikan. Sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling jika kedua sudutnya itu menghadap busur yang sama. Nah, coba perhatikan gambar 7.4.2 ini. Pada gambar ini, sudut keliling ACB dan sudut pusat AOB menghadap busur yang sama. Nah, busur yang sama di sini adalah busur AB. Nah, sekarang bagaimana hubungannya sudut pusat AOB dengan sudut keliling ACB dengan atau jika menghadap busur yang sama. Nah, di sini tadi pernyataannya bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Nah, di sini Ibu tulis, coba perhatikan sudut pusatnya yaitu sudut AOB. Nah, sudut pusat tadi itu sama dengan 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali sudut kelilingnya sama dengan ACB, sudut ACB. Nah, ini untuk mencari sudut pusat. Nah, sekarang jika di dalam soal nanti diketahui sudut keliling, maka untuk mencari sudut pusat, sudut keliling tadi sudut ACB, maka untuk mencari sudut pusat, jadi sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat, setengah dari sudut AOB. Nah, inilah rumus untuk mencari sudut pusat dan sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Dan jika di dalam soal nanti, misalnya di dalam gambarnya itu diketahui sudutnya, diketahui misalnya sudutnya sama dengan 30 derajat atau sudut pusatnya sama dengan 30 derajat, maka untuk mencari sudut kelilingnya yaitu setengah untuk mencari sudut kelilingnya setengah dari sudut pusat, berarti setengah dari 30. Setengah dari 30 itu kan sama dengan 15 derajat. Nah, bagaimana jika yang diketahui nanti adalah sudut kelilingnya sama dengan 15 derajat, maka untuk mencari sudut pusatnya berarti 2 kali sudut keliling, berarti 2 kali 15 sama dengan 30 derajat.
Oke anak-anak, pada sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ada pun beberapa sifat. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap ke diameter atau menghadap ke busur setengah lingkaran besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut keliling yang menghadap busur yang sama mempunyai sudut yang sama atau besarnya sama. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai hubungan sudut pusat dengan sudut keliling jika menghadap busur yang sama, sekarang kita perhatikan beberapa contoh soal berikut. Contoh nomor 1. Perhatikan lingkaran di bawah ini, kemudian tentukan besar sudut A. Sudut A. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat sudut A itu kan sama dengan sudut keliling. Dan sudut 80 derajat ini sama dengan sudut pusat. Nah, untuk mencari sudut A adalah, ingat, untuk mencari sudut keliling dengan menghadap busur yang sama. Misalnya di sini pada lingkaran ini kita kasih nama A, B, C. Dan di sini adalah O. Maka dari sini kita bisa lihat sudut A, B, C sama dengan sudut A atau sudut keliling. Ini sudut keliling. Kemudian sudut A, O, B sama dengan 80 derajat. Nah, ini sama dengan sudut pusat. Sudut pusat. Nah, untuk mencari sudut keliling, maka kita buat di sini sudut A sama dengan setengah dari sudut pusat. Maka untuk mencari sudut A sama dengan setengah dari sudut pusat. Sudut pusatnya yaitu sudut AOB. Maka besarnya berapa? Setengah kali 80 derajat. Setengah dari 80 derajat itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 40 derajat. Jadi, besar sudut A sama dengan 40 derajat. Ingat, misalnya kita sekarang ganti soalnya, diketahui sudut keliling sama dengan 40 derajat. Berapa besar sudut pusatnya? Nah, sudut keliling tadi itu sama dengan 2 kali sudut pusat, berarti 2 kali 40 derajat. Hasilnya sama dengan 80 derajat. Next, nomor 2. Sebuah lingkaran berpusat di titik O. Nah, seperti gambar ini. Nah, dari gambar ini tentukan besar sudut AOB. AOB. Berarti di sini kita mau mencari besar sudut pusat. Nah, perhatikan besar sudut ACB dan AOB menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka untuk mencari AOB, mencari sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya adalah sudut ACB. Nah, sekarang kita masukkan angka atau substitusikan angka, berarti 2 kali sudut pusatnya tadi sudut kelilingnya berapa? Yaitu 55 derajat. 55 derajat, maka 2 kali 55 sama dengan 110 derajat. Jadi, besar sudut pusatnya atau sudut AOB-nya sama dengan 110 derajat. Oke, next nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah lingkaran O. Nah, berdasarkan gambar di atas, besar sudut DEF atau sudut kelilingnya adalah 3x kurang 15 derajat. Kemudian, besar sudut pusatnya di sini adalah DOF adalah 120 derajat. Yang kita cari adalah nilai X dan besar sudut DOF. Nah, di sini kita belum mengetahui besar sudutnya itu berapa. Jika kita mencari terlebih dahulu nilai X-nya. Nah, untuk mencari nilai X, kita perhatikan sudut keliling DEF. Sudut keliling itu kan sama dengan setengah dari
sudut pusat. Maka kita masukkan angkanya. DEF itu 3x kurang 5 sama dengan setengah dari sudut pusat. Besar sudut pusatnya yaitu 120 derajat. Nah, sekarang kita sederhanakan. 3x kurang 5 sama dengan setengah dari 120 itu berapa? Sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang yang sama di sini atau yang sejenis adalah 5 dengan 60. Berarti di sini derajat, berarti 3x sama dengan 60 derajat tambah 5 derajat. Nah, 3x sama dengan 60 tambah 5. 60 tambah 5 itu sama dengan berapa? Yaitu 65 derajat. Sorry, di sini tadi bukan 5 tapi 15. Di soalnya itu 3x kurang 15. Berarti di sini 3x kurang 15. Berarti di sininya 60 tambah 15. 60 tambah 15 itu 75 derajat. Nah, sekarang untuk mencari nilai x sama dengan 75 per 3. Jadi X sama dengan berapa? 75 bagi 3, yaitu sama dengan 25 derajat. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai X, yaitu 25. Nah, yang kedua, kita mau mencari besar sudut DEF. Di sini tadi bukan DOF, tapi DEF. Nah, besar sudut DEF sama dengan, kita tulis besar sudutnya di sini adalah 3x kurang 15. Nah, tadi kita sudah dapat nilai x-nya sama dengan 25. Sekarang kita tinggal substitusikan 3 kali 25 tambah 15. Nah, 3 kali 25 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 75. Sorry, di sini kurang. 75 kurang 15. 75 kurang 15 sama dengan 60 derajat. Jadi, besar sudut DEF sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang coba kita buktikan. DEF ini kan sama dengan sudut keliling. DEF sudut keliling, dan kita masukkan rumus. Besar sudut DEF mencari sudut keliling itu kan sama dengan setengah kali sudut pusat. Sudut pusatnya yaitu sudut DOF. Nah, setengah kali sudut pusatnya tadi berapa? Yaitu 120 derajat. Maka setengah kali 120 sama dengan 60 derajat. Nah, sekarang kita buktikan lagi apakah betul besar sudut pusatnya itu sama dengan 120 derajat. Maka kita kasih masuk rumus untuk mencari sudut pusat, yaitu besar sudut DOF. Besar sudut pusat itu kan sama dengan 2 kali sudut keliling, berarti besar sudut DEF berarti 2 kali 60 derajat. 2 kali 60 itu sama dengan 120 derajat. Jadi terbukti besar sudut DOF di sini adalah 120 derajat. Oke, sekarang kita lanjut bagian kedua, yaitu sudut dalam lingkaran, sudut luar lingkaran, dan segi 4 tali busur. Sudut dalam lingkaran dan sudut luar lingkaran. Nah, mana yang termasuk sudut dalam lingkaran dan mana yang termasuk sudut luar? Sudut dalam lingkaran adalah sudut yang terjadi pada perpotongan tali busur. Dan sudut luar lingkaran adalah sudut yang terjadi pada perpotongan perpanjangan tali busur di luar lingkaran. Nah, perhatikan gambar. Nah, di sini ada 2 titik, yaitu titik G dan titik O. Nah, ini merupakan lingkaran O karena titik pusatnya di titik O. Nah, titik G ini merupakan titik perpotongan antara tali busur AE dengan tali busur FB. Dan di titik G ini terjadi sudut-sudut dalam
lingkaran. Karena apa? Karena di sini terjadi perpotongan di dalam lingkaran, perpotongan tali busur antara AE dan tali busur FB. Nah, yang kedua, di sini ada titik H. Titik H ini merupakan titik perpotongan perpanjangan tali busur FB, yaitu sampai ke titik H, dan perpanjangan tali busur DC sampai ke titik H. Dan di titik H ini terjadi sudut-sudut di luar lingkaran karena berpotong di titik H antara tali busur FB yang diperpanjang dan DC yang diperpanjang. Nah, yang pertama, sudut dalam segitiga. Nah, sudut dalam segitiga itu ada sudut dalam lingkaran di mana sudut dalam segitiga ini nanti sama dengan setengah dari jumlah busur-busur yang dihadapinya atau yang berada di depannya. Nah, coba perhatikan, sudut AED adalah sudut dalam lingkaran yang menghadap busur AD. Kemudian sudut BEC juga merupakan sudut dalam lingkaran karena di sini terjadi perpotongan antara tali busur AC dan tali busur BD, yaitu di titik E. Jadi sudut BEC ini juga merupakan sudut dalam lingkaran dan menghadap busur BC. Nah, sekarang coba perhatikan terhadap busur AD, busur yang besar ini yaitu busur AD, terdapat sudut pusat yaitu sudut AOD. Dan untuk busur BC terdapat sudut pusat BOC. Jadi sudut AED sama dengan sudut BEC. Kenapa? Karena dua sudut ini saling bertolak belakang. Jadi untuk mencari besar sudut BEC, rumusnya adalah besar sudut BEC atau bisa juga besar sudut AED sama dengan BEC sama dengan setengah busur BC tambah tambah busur AD. Maka besar sudut AED juga setengah busur BC tambah busur AD. Nah, coba perhatikan ulang di gambarnya. Besar sudut BEC sama dengan setengah busur BC tambah busur AD. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa sudut dalam segitiga sama dengan setengah dari jumlah busur yang dihadapinya. Nanti setengah dari jumlah busur BC dan busur AD. Dan di dalam busur BC ini ada sudut BOC. Dan pada busur AD ada sudut AOD. Jadi bisa juga untuk mencari besar sudut BEC sama dengan setengah kali besar sudut pusat BOC. Besar sudut pusat BOC tambah ini sudut tambah besar sudut pusat AOD. AOD. Nah, jadi di sini jika di dalam soalnya berkaitan dengan sudut dalam lingkaran, jika ditanya besar sudut BEC atau besar sudut AED atau besar sudut dalam lingkaran, maka gunakan rumus setengah kali besar sudut pusat BOC tambah besar sudut pusat AOD. Itu jika diketahui besar sudutnya.
Tetapi jika di dalam soal diketahui besar busurnya, maka untuk mencari besar sudut BEC, setengah busur BC tambah busur AD. Nah, berdasarkan pemahaman sudut dalam lingkaran di atas, maka besar sudut untuk luar lingkaran sama dengan setengah dari selisih busur-busur yang dihadapinya. Ingat di sini ada kata selisih, berarti nanti rumusnya kurang untuk busur yang dihadapinya. Nah, sekarang perhatikan gambar. Di sini ini adalah lingkaran O. Pada lingkaran O ini sudut BCD adalah sudut luar lingkaran. Karena di sini ada perpanjangan tali busur AB hingga C dan perpanjangan tali busur ED hingga C, ini ada perpotongannya di titik C. Nah, dalam lingkaran O ini juga ada sudut pusat AOE dan sudut pusat BOD. Di sini juga ada busur AE dan busur BD. Maka untuk rumus sudut luar lingkaran sama dengan BCD sama dengan setengah busur AE. Nah, busur AE kurang busur BD. Setengah busur yang besar AE ini kan lebih besar dari BD, dikurangi busur BD. Bisa juga jika di dalam soal diketahui besar sudutnya, maka besar sudut BCD sama dengan setengah besar sudut AOE kurang besar sudut BOD. Nah, inilah rumus untuk mencari besar sudut luar lingkaran. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai sudut dalam dan luar lingkaran, silakan pelajari contoh-contoh soal berikut. Nomor 1, pada gambar di bawah ini diketahui besar sudut BOD sama dengan 50 derajat dan besar sudut AOC sama dengan 110 derajat. Nah, ini merupakan BOD ini kan sama dengan besar sudut pusat dan AOC juga merupakan besar sudut pusat. Tentukan besar sudut AEC. Nah, di sini kita mau mencari besar sudut dalam lingkaran. Kenapa? Karena di dalam lingkaran ini terjadi perpotongan antara tali busur AB dan tali busur CD di titik E. Maka besar sudut AEC sama dengan setengah kali besar sudut BOD tambah besar sudut AOC. Nah, rumus untuk di dalam lingkaran kan berarti setengah dari jumlah busur-busur yang ada di depannya atau di hadapannya, atau setengah dari jumlah besar sudut pusat yang ada di depannya. Maka sekarang kita substitusikan angkanya, setengah kali besar sudut BOD yaitu 50 derajat tambah AOC 110 derajat. Setengah kali 50 tambah 110 sama dengan 160 derajat. Setengah kali 160 sama dengan 80 derajat. Karena 2 kali 8 itu kan sama dengan 16. Maka diperoleh hasilnya yaitu besar sudut AEC sama dengan 80 derajat. Next, nomor 2. Perhatikan gambar lingkaran O. Diketahui besar AED sama dengan 25 derajat. Besar
BOC-nya 35 derajat, tentukan besar AOD. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ada sudut luar lingkaran, yaitu besar sudut AED, karena ada perpotongan dari panjang tali busur AB dan DC di titik E. Jadi di sini sudah diketahui perpotongan tali busur atau besar sudut luar lingkaran AED-nya yaitu 25 derajat. Yang kita cari adalah besar sudut AOD yang ada di dalam pusat lingkaran. Nah, sekarang kita tulis rumus dari besar sudut luar lingkaran. Besar sudut luar lingkaran yaitu besar sudut AED itu kan sama dengan setengah dari sisi busur-busur yang dihadapinya, setengah dari besar sudut AOD dikurangi besar sudut BOC. Nah, sekarang kita tulis yaitu setengah dari besar sudut AOD kurang besar sudut BOC. Nah, sekarang perhatikan AED-nya kan sudah diketahui, yaitu AED-nya sudah diketahui yaitu 25 derajat sama dengan setengah AOD-nya belum diketahui, AOD kurang BOC-nya sama dengan 35 derajat. Nah, 25 dengan setengah ini dikali silang jadi 25 kali 2 sama dengan besar sudut AOD kurang 35 derajat. 25 kali 2 itu kan sama dengan 50. Berarti 50 sama dengan besar sudut AOD kurang 35 derajat. Maka besar sudut AOD sama dengan 50 derajat tambah 35 derajat. Maka besar sudut AOD sama dengan 85 derajat. Jadi sekarang kita bisa tentukan bahwa besar sudut AOD itu sama dengan 85 derajat. Nah, mungkin di sini anak-anak nanti bingung kenapa di sini jadi jumlah. Nah, coba di sini kalian balik ini atau besar sudut AOD kurang 35 sama dengan 50. Maka besar sudut AOD sama dengan 50, 35 pindah ke ruas kanan jadi plus tambah 35. Maka besar sudut AOD sama dengan 85 derajat. Oke anak-anak, di sini tadi kita sudah dapat besar sudut AOD yaitu 85 derajat. Nah, sekarang coba kita buktikan jika AED atau besar sudut luar lingkarannya ini belum diketahui. Maka kita gunakan rumus besar sudut AED hasilnya nanti harus sama dengan 25 derajat. Jika di dalam soal sekarang diketahui BOC-nya 35 derajat dan AOD-nya tadi sama dengan 85 derajat, berarti setengah dari besar sudut pusat yang besar yaitu AOD, besar sudut AOD kurang besar sudut BOC. Nah, sekarang kita masukkan angka. AOD kan 80 derajat kurang BOC-nya 35 derajat. Nah, maka setengah kali 80 kurang 35 itu kan sama dengan 50 derajat. Nah, sekarang setengah kali 50 yaitu 25 derajat. Jadi terbukti bahwa besar sudut AED-nya 25 derajat. Oke, next bagian terakhir yaitu segi 4 tali busur. Nah, perhatikan gambar lingkaran ini merupakan lingkaran A.
Nah, pada lingkaran A ini merupakan titik pusat dari lingkaran, sedangkan titik B, titik C, titik D, dan titik E-nya itu terletak pada lingkaran atau pada di sekeliling lingkaran. Kemudian CD, BC, EB, dan DE merupakan tali busur pada lingkaran A. Nah, tali busur ini membentuk sebuah bangun segi empat yang disebut segi empat tali busur. Nah, apa itu segi empat tali busur? Segi empat tali busur adalah segi empat yang dibentuk dari tali busur pada lingkaran. Jadi, segi empat tali busur itu adalah sebuah segi empat yang dibentuk dari tali busur pada lingkaran. Nah, titik sudut dari segi empat tali busur terletak pada lingkaran. Titik sudutnya itu terletak pada lingkaran. Pada segi empat tali busur ini, sifat utamanya adalah sudut yang saling berhadapan besarnya sama, yaitu 180 derajat. Yang saling berhadapan yang dimaksud adalah misalnya ini, sudut D berhadapan dengan sudut B, sudut C berhadapan dengan sudut E. Nah, besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi misalnya besar sudut B tambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Begitu juga besar sudut E tambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang coba perhatikan, besar sudut B ini merupakan setengah dari sudut keliling dalam sebuah lingkaran. Nah, sekarang untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai segi empat tali busur pada lingkaran, silakan pelajari contoh-contoh soal berikut. Nah, di sini diketahui lingkaran yang berpusat di titik O, ABCD-nya ini merupakan segi empat tali busur di lingkaran O, di mana besar sudut ADC sama dengan 80 derajat. Kemudian besar sudut BCD sama dengan 75 derajat. Tentukan besar sudut CBA berarti yang B, dan besar sudut BAD, maka besar sudut A. Nah, ingat bahwa konsep dari segi empat tali busur adalah sudut yang saling berhadapan besarnya sama, yaitu 180 derajat. Nah, sekarang kita mau mencari besar sudut B atau CBA. Nah, karena sudut CBA ini saling berhadapan dengan sudut ADC, maka besar sudut CBA tambah besar sudut ADC sama dengan 180 derajat. Nah, besar sudut CBA tambah besar sudut ADC. Nah, besar sudut ADC-nya kan sudah diketahui, ADC yaitu 80 derajat sama dengan 180. Maka besar sudut CBA sama dengan 180 derajat. 80 pindah ke belas kanan jadi kurang 80 derajat. Jadi besar sudut CBA sama dengan 100 derajat. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa besar sudut CBA-nya sama dengan 100 derajat. Nah, sekarang kita mau mencari besar sudut BAD. Nah, oleh karena besar sudut BAD ini dan besar sudut BCD saling berhadapan, maka diperoleh besar sudut BAD tambah
besar sudut BCD sama dengan 180 derajat. Nah, besar sudut BCD-nya tadi sama dengan 75 derajat, sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut BAD sama dengan 180 derajat kurang 75 derajat. Besar sudut BAD sama dengan 105 derajat. Jadi di sini kita sudah dapat besar sudut BAD yaitu 105 derajat. Nah, sekarang kita coba cek apakah betul hasilnya jika saling berhadapan sama dengan 180 derajat. Coba perhatikan, sudut A ini kan berhadapan dengan sudut C. Nah, coba kita jumlahkan 105 tambah 75. Nah, 105 tambah 75 ini kan sama dengan 180 derajat. Jadi ini benar. Kemudian besar sudut D saling berhadapan dengan sudut B, yaitu 80 derajat tambah 100 derajat. Hasilnya harus 180, berarti 80 tambah 100 sama dengan 180 derajat. Jadi terbukti bahwa besar sudut CBA sama dengan 100 derajat dan besar sudut BAD sama dengan 105 derajat. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan mengenai bagaimana menentukan hubungan antara sudut pusat dan keliling lingkaran. Nah, pada sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling jika keduanya itu menghadap busur yang sama. Dan untuk mencari sudut keliling berarti setengah dari sudut pusat. Semoga video penjelasan ini bermanfaat untuk kalian, terutama dalam menyelesaikan beberapa tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa terus berlatih, terutama menyelesaikan soal, karena dengan seringnya kalian berlatih menyelesaikan soal, dengan sendirinya kalian akan mengingat rumus serta konsep yang Ibu ajarkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat menonton. Terima kasih.